Hai sahabat Emma, terima kasih sudah klik video ini. Dan kita kembali lagi ada di podcast viral. Ini adalah kisah dari pengakuan para YouTuber yang diminta menyebarkan hoax soal vaksin oleh perusahaan misterius. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita ke TKP. Ada sebuah perusahaan pemasaran misterius yang menawarkan sejumlah uang kepada para YouTuber di luar sana untuk menyebarkan berita-berita hoax tentang vaksin-vaksin COVID. Rencana itu gagal ketika para influencer ini menyebarkannya justru kepada khalayak umum. Menurut Mirko Drotschmann, salah seorang wartawan yang juga YouTuber asal Jerman, ini diawali dengan sebuah email pada bulan Mei lalu, guys. Drotschmann biasanya memang tidak pernah menerima endorse, tidak pernah menerima tawaran-tawaran seperti itu. Tetapi, tawaran ini justru beda dari biasanya. Untuk itulah, si Mirko Drotschmann ini yang basicnya juga wartawan, penasaran dengan apa yang sebenarnya akan terjadi berikutnya. Sebuah perusahaan pemasaran berinisial FZ menawarkan Drotschmann untuk mempromosikan sesuatu yang diklaim sebagai informasi bocoran tentang tingkat kematian orang-orang setelah menerima vaksin A itu hampir 3 kali lipat daripada orang-orang yang menerima vaksin B. Padahal informasi itu adalah hoax aja. Mirko Drotschmann ditawari uang untuk menyebarkan hoax itu melalui akun media sosialnya. Bagi Drotschmann, semakin jelas aja kan kalau dia ini diminta menyebarkan informasi yang menyesatkan untuk membuat publik tidak percaya terhadap vaksin di tengah pandemi. Selain Drotschmann, di Paris itu juga ada YouTuber bidang sains namanya Leo Grasset. Dia menerima tawaran serupa, guys. Perusahaan itu menawarkan 2.000 euro atau sekitar 34 juta rupiah kepada Leo Grasset kalau dia mau menyebarkan informasi itu. Perusahaan ini mengklaim mereka hanyalah perantara bagi seorang klien yang ingin identitasnya tidak diungkapkan. Nah guys, baik Grasset maupun Drotschmann tercengang juga dengan klaim perusahaan ini. Karena mereka penasaran, akhirnya mereka tuh pura-pura mau aja gitu menerima endorsement ini. Mereka kemudian diberikan instruksi secara rinci tentang apa yang harus mereka katakan dalam video YouTube. Nah, menurut instruksi dari perusahaan itu guys, instruksi itu juga mewanti-wanti agar mereka tidak menyebut video mereka disponsori. Dan berpura-pura aja gitu loh, mereka memberikan himbauan secara spontan demi kebaikan penonton di YouTube. Ya memang sih, platform-platform media sosial itu punya aturan yang melarang pembuat video merahasiakan konten bersponsor guys. Ini terjadi juga di Prancis dan di Jerman karena hal-hal seperti itu termasuk tindakan ilegal. Oke, kembali lagi ke perusahaan FZ. Mereka menyuruh para influencer ini membagikan artikel-artikel dari beberapa surat kabar, seperti surat kabar dari Prancis, Le Monde, mengenai kebocoran data dari Badan Obat-obatan Eropa. Artikel itu memang asli, tapi sama sekali tidak menyebutkan soal kematian akibat vaksin, guys. Tapi kalau influencer yang menyebutkannya, kan jadi beda gitu loh. Ada kesan keliru kalau statistik mengenai tingkat kematian berasal dari bocoran data itu. Nah, dari sini bisa ditarik kesimpulan, data yang disebut oleh para influencer itu digabung dengan sumber-sumber yang berbeda, lalu ditarik keluar dari konteks. Nah, influencer nantinya akan menyajikan jumlah orang yang meninggal dunia di sejumlah negara beberapa saat setelah mereka menerima vaksin. Padahal orang yang meninggal itu belum tentu karena vaksin COVID kan? Bisa saja orang itu meninggal karena kesetrum kek, atau kesedak kek. Nah, yang semakin aneh lagi, ketika Grasset dan Drotschmann berusaha untuk mengungkap tindakan perusahaan FZ ini di Twitter, semua artikel, kecuali artikelnya Le Monde ya, itu menghilang dari jaringan internet. Secara keseluruhan, rangkaian aksi perusahaan FZ untuk menyebarkan informasi menyesatkan ke publik telah gagal. Ya, meskipun begitu, Leo Grasset yakin kalau upaya itu bukan upaya terakhir perusahaan ini untuk menggunakan kekuatan influencer menyebarkan hoax. Dan kabar-kabarnya sih, sejak Grasset dan Drotschmann menyebarkan aksi ini, setidaknya ada 4 influencer lain di Prancis dan Jerman yang mengaku bahwa mereka menolak juga upaya FZ untuk merekrutnya. Oke, segini dulu guys podcast viral di Emma Diary.
Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. Klik juga loncengnya.